Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, Jemaat Gereja Kristus Ketapang, dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita, dan sebelum kita melakukan seluruh aktivitas perjalanan, pelayanan dan kehidupan kita, kita mohon pimpinan Tuhan, kiranya menyertai dalam doa kita. Kita berdoa. Tuhan, terangilah hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya sungguh perjalanan hidup kami dipimpin dan disertai, diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi satu kekuatan dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ini sejajar dengan Keluaran 20. Dan kita akan membaca beberapa ayat dari firman Tuhan. Matius 5 ayat yang ketiga dan 13. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jikalau garam itu akan menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tema hari ini adalah kebahagiaan atau kekhawatiran. Saudara-saudara, dalam bukunya Purpose Driven Life, karangan daripada Bapak Rick Warren, di akhir dari buku itu menyimpulkan adalah hidup dengan tujuan. Saudara, hidup dengan tujuan adalah satu-satunya cara untuk sungguh-sungguh hidup. Banyak manusia hanya berkutat dan berputar dan hanya memikirkan untuk mencari kebahagiaan dengan melihat identitas. Siapa saya? Kedua, apa pentingnya saya? Yang ketiga, apa pengaruh saya? Dia pikir dengan ketiga identitas ini kalau ditemukan, dia akan merasakan satu kebahagiaan dalam hidup ini. Rupanya itu berbeda dengan Alkitab, saudara, dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya pada waktu dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia berkata, jikalau kamu tahu semuanya ini, kamu akan berbahagia jikalau kamu melakukannya. Saudara, sehingga banyak manusia hanya mengejar hobi, bisnis, keuangan, dan lain sebagainya untuk mencapai kebahagiaan. Justru di balik itu semua bukan kebahagiaan, kekhawatiran dan kekhawatiran. Saudara, Rick Warren memberikan satu pertanyaan penting. Apa yang menjadi pusat hidup saya? Apa yang menjadi pusat hidup saya? Saudara, yang menjadi pusat hidup adalah penyembahan. Untuk siapa Anda akan hidup? Di sekitar Anda akan membangun kehidupan Anda. Apakah Anda hanya memusatkan perhatian kepada karier, keluarga, olahraga, hobi? Saudara, harusnya kita di dalam hidup ini adalah berpusat kepada Tuhan, artinya menyembah Tuhan. Saudara-saudara, Raja Asa memerintahkan rakyat Yehuda untuk memusatkan kehidupan mereka pada Allah. Allah menjadi pusat hidup kita. Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Dan Paulus pun mengajarkan, aku berdoa supaya Kristus semakin tinggal di dalam hatimu. Bila Tuhan menjadi pusat kehidupan Anda menyembah, Anda tidak akan khawatir dalam hal apapun. Itulah, saudara, penekanan yang diajarkan dalam buku itu. Yesus pun berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka adalah yang mempunyai kerajaan surga. Allah harus menjadi pusat penyembahan hidup kita. Kita harus menjadi orang-orang yang selalu membutuhkan Tuhan dalam hidup kita.
Bahkan dalam perjanjian lama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama. Dan saudara, Tuhan pun mengulangi dalam khotbah di bukit. Jikalau kita merasa miskin, kitalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah mereka yang tulus, lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dikenyangkan. Mereka yang susah akan dihibur. Mereka yang dianiaya karena kebenaran, mereka yang punya kerajaan surga. Karena demikianlah para nabi dan semua orang percaya mewarisi dan melakukan kehidupan itu. Di manakah kita? Apa tujuan hidup kita? Apakah kita menjadikan Allah menjadi pusat penyembahan hidup kita, Kristus menjadi pusat hidup kita, dan kita selalu bergantung kepada Tuhan, dan akhirnya kita mendapat kebahagiaan yang sejati di dunia ini, bahkan juga kebahagiaan yang akan datang? Atau sementara kita hanya berputar-putar dengan kehidupan ini, dengan memprioritaskan kehidupan ini, dan di balik itu adalah kekhawatiran. Berkat yang besar hari ini adalah jadikan Kristus menjadi pusat dalam hidup kita. Berbahagialah mereka, orang yang selalu membutuhkan Tuhan. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita dan selalu mengingatkan kita punya Tuhan dan Juru Selamat yang selalu memimpin kehidupan kita, yang selalu menuntun dalam perjalanan hidup kita, yang tahu semua kebutuhan, masalah, bahkan juga rencana-rencana kehidupan kita. Kiranya Tuhan menyertai saudara, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera dari sorga di dalam Kristus Yesus menyertai semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah mereka yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang susah hati dihiburkan Tuhan, yang mungkin tawar hati mereka diingatkan kepada kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, para teruna muda, mereka mencari kebenaran dan mereka menemukan di dalam Yesus Kristus, dan hidup mereka semakin kuat kalau mereka bergantung kepada Engkau, Tuhan. Pimpinlah mereka supaya mereka tidak terus jatuh di dalam dunia ini, tapi mereka dibawa kepada Kristus, hidup bergantung kepada Kristus, dan selalu mengandalkan Kristus. Tuhan berkati jemaat gereja Ketapang. Tuhan berkati bangsa dan negara kami dalam tahun-tahun politik ini. Kiranya Tuhan menyertai para pemimpin kami, Tuhan menyertai semua anak-anak-Mu, dan Tuhan memberkati semua perjalanan bangsa kami. Pos-pos gereja Ketapang dan semua jemaat Tuhan tersebar dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka semua. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Amin. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang